Erdogan kutuk keras serangan teror terhadap Israel yang tewaskan 11 orang. Hurrah! Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan teror terhadap Israel selama 2 minggu terakhir. Rentetan serangan teror telah menewaskan 11 warga negara Yahudi tersebut. Pemimpin Turki menyampaikan hal itu kepada Presiden Israel Isaac Herzog melalui sambungan telepon pada hari Jumat. Presiden Erdogan mengirimkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan yang kehilangan orang yang mereka cintai dan berharap pemulihan cepat bagi yang terluka, kata kantor Herzog dalam sebuah pernyataan mengutip pembicaraan telepon tersebut. Kedua presiden menekankan bahwa menjelang liburan Ramadan, Passover, Paskah untuk Yahudi dan Easter, Paskah untuk Kristen, ada kebutuhan tindakan untuk menjaga ketenangan di seluruh wilayah. Lanjut pernyataan tersebut dikutip Time of Israel Sabtu 2 April. Ucapan bela sungkawa dari Erdogan muncul di tengah upaya Ankara dan Tel Aviv untuk meningkatkan hubungan yang tegang lama antara kedua negara. Hubungan kedua negara sempat berantakan selama Erdogan berkuasa. Dia telah menjadi kritikus belak-belakan terhadap kebijakan Israel terhadap Palestina. Israel juga beberapa kali menyampaikan kekecewaan atas hubungan hangat Erdogan dengan Hamas, kelompok milisi Palestina yang menguasai jalur Gaza. Turki dan Israel secara timbal balik menarik duta besar mereka pada tahun 2010 setelah pasukan Israel menyerang armada bantuan kemanusiaan yang menuju Gaza yang berusaha untuk memecahkan blokade Israel. Serangan itu menewaskan 10 warga Turki yang menjadi aktivis kemanusiaan. Hubungan perlahan membaik tetapi rusak lagi pada tahun 2018. Setelah Turki marah pada Amerika Serikat karena memindahkan kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Saat itu Turki kembali menarik diplomatnya dari Israel, mendorong Tel Aviv untuk membalas. Sebagai tanda upaya terbaru untuk memulihkan hubungan, Herzog mengunjungi Turki bulan lalu. Dalam panggilan telepon hari Jumat, Herzog juga mengucapkan selamat Ramadan kepada Erdogan dan orang-orang Turki. Atas nama saya sendiri, seluruh warga Turki, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah bagi warga Israel dan orang-orang Yahudi, kata Erdogan, seraya menambahkan bahwa ia mengirimkan harapan untuk pemulihan cepat Perdana Menteri Naftali Bennett yang dites positif COVID-19 minggu ini. Sebuah pernyataan dari kantor Erdogan mengkonfirmasi panggilan telepon dan kutukan keras atas rentetan serangan teror terhadap Israel. Kendati demikian, Erdogan mendesak Israel untuk memastikan akses 24 jam ke Masjid Al-Aqsa bagi warga Muslim Palestina selama Ramadan. Seruan itu juga datang setelah Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pada hari Kamis bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Israel dan otoritas Palestina pada pertengahan Mei. Berbicara kepada saluran televisi Turki, Haber, Cavusoglu mengatakan dia akan membahas kembalinya duta besar Turki dan Israel ke masing-masing pos dinasnya. Saat bombardir Ukraina, Rusia kirim pesawat pembawa bom nuklir ke langit Uni Eropa. Dua pesawat pengebom yang dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir milik Rusia diketahui telah memasuki ruang udara Uni Eropa. Manuver Moskow terjadi awal bulan ini atau saat militer Moskow sibuk membombardir Ukraina, namun baru diungkap media Eropa sekarang. Beberapa media Swedia pada Kamis melaporkan total ada 4 pesawat perang militer Presiden Vladimir Putin yang menukik di atas Baltik menuju Pulau Gotland di Laut Baltik. TV4, Expression, dan Aftonbladet semuanya melaporkan formasi tersebut termasuk 2 pesawat pengebom Sukhoi Su-24 dan 2 pesawat tempur Sukhoi Su-27. Kedua pesawat pengebom benar-benar dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir. Pesawat itu lepas landas dari pangkalan udara Rusia di daerah kantong Kaliningrad pada 2 Maret. Swedia konfirmasi instruksi ke wilayah udaranya telah terjadi awal bulan ini, tetapi pengungkapan bahwa pesawat pengebom Rusia dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir baru muncul sekarang. Swedia menanggapi instruksi dengan mengerahkan 2 jet tempur JAS 39 Gripen untuk mencegat mereka. Para pejabat militer negara itu menyimpulkan bahwa para pengebom dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir setelah memeriksa gambar-gambarnya. Kami menilai itu sebagai tindakan sadar yang sangat serius, terutama karena Rusia adalah negara yang berperang, kata Kepala Angkatan Udara Swedia Carl Johan Edstrom. Saya tidak dapat mengesampingkan navigasi yang salah, tapi semuanya menunjukkan bahwa itu adalah tindakan yang disengaja. Mereka melanggar
perbatasan Swedia. Insiden itu terjadi sehari setelah Putin menyatakan Swedia dan Finlandia akan menghadapi aksi militer dari Rusia jika mereka bergabung dengan NATO. Itu juga terjadi tepat setelah Swedia berjanji untuk mengirim bantuan militer termasuk 5.000 senjata anti-tank ke Ukraina. Ini adalah pertama kalinya sejak 1939 Swedia mengirim senjata ke negara manapun yang sedang berperang. Su-24 adalah pesawat serang dua tempat duduk supersonik beroperasi sejak sebelum runtuhnya Uni Soviet. Mereka telah digunakan oleh kedua belah pihak dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Menurut Bulletin of the Atomic Scientists, Rusia diketahui memiliki setidaknya 500 senjata nuklir yang ditujukan untuk digunakan oleh pesawat pengebom mereka. Pada saat manuver pesawat pengebom nuklir Moskow, Menteri Pertahanan Swedia Peter Hultqvist mengatakan pelanggaran Rusia terhadap wilayah udara Swedia tentu saja sama sekali tidak dapat diterima. Ini akan mengarah pada tanggapan diplomatik yang tegas dari Swedia. Kedaulatan dan wilayah Swedia harus selalu dihormati. Militer negara Eropa ini mengatakan pihaknya menanggapi insiden itu sangat serius dan menyebut penyerbuan itu tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Jörgen Elving, mantan letnan kolonel Swedia, mengatakan kepada Aftonbladet bahwa insiden itu menimbulkan pertanyaan apakah Swedia harus berada di NATO. Mencekam, inilah detik-detik rudal tornado Rusia bombardir Kharkiv, Ukraina lebih dari 200 kali. Zelensky menangis melihat ini. Pertempuran sengit masih berlangsung di wilayah Kharkiv saat proses negosiasi damai terhadap antara Rusia dan juga Ukraina akan digelar di Istanbul. Militer Rusia disebut melancarkan ratusan serangan rudal di wilayah Kharkiv sejak Minggu kemarin. Serangan dahsyat rudal Rusia ke sejumlah titik dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv oleh Sinegubov. Menurut Sinegubov, militer Rusia setidaknya telah menghujani Kharkiv dengan artileri berat dan mortir. Tak hanya itu, Sinegubov juga menyatakan Rusia telah menyerang menggunakan peluncur multiroket 9A524 Tornado. Senjata yang dilarang digunakan dalam perjanjian Minsk itu justru ditembakkan Rusia ke Kharkiv sebanyak ratusan kali. Selama 24 jam terakhir, pasukan pendudukan Rusia telah menembakkan sekitar 59 peluru artileri dan juga mortir, ujar Sinegubov dikutip Viva Militer dari Pravda. Sekitar 180 insiden penembakan oleh musuh dengan peluncur roket termasuk amunisi, tandan tipe tornado yang dilarang oleh perjanjian internasional, katanya. Meski demikian, Sinegubov melaporkan pasukan angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balasan di beberapa wilayah Kharkiv.